Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Rabbis shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qauli. Alhamdulillah, ananda sekalian, pada kesempatan kali ini saya mengucapkan selamat datang di pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan untuk kelas 10. Untuk pembelajaran kita pada kesempatan kali ini, kita akan mempelajari tentang sistem pembagian kekuasaan negara kesatuan Republik Indonesia. Yang mana pelajaran ini merupakan sub pokok bahasan dari bab 1 pada buku PPKN kalian, yaitu nilai-nilai Pancasila dalam praktek penyelenggaraan pemerintahan negara. Baik, kita akan mulai. Jadi tujuan pembelajaran kita pada kesempatan kali ini ada 4. Yang pertama, agar kalian dapat menjelaskan sifat hakikat negara. Kemudian yang kedua, menjelaskan kedaulatan negara. Yang ketiga, menjelaskan kekuasaan negara. Dan yang keempat, agar kalian dapat menguraikan sistem pembagian kekuasaan negara kesatuan Republik Indonesia. Alur pembahasan yang akan kita jalani ke depannya adalah kita akan mempelajari tentang sifat hakikat negara, ya, bagaimana itu sifat hakikat negara, bagaimana konsepnya dan seterusnya. Kemudian yang kedua adalah tentang kedaulatan negara, ya, apa itu kedaulatan negara. Kemudian kita akan mempelajari tentang kekuasaan negara, apa itu kekuasaan negara, dan bagaimana bentuk-bentuk ataupun konsep dari kekuasaan negara. Dan yang terakhir, bagaimana sistem pembagian kekuasaan negara kesatuan Republik Indonesia. Yang pertama, sifat hakikat negara dan kedaulatan negara. Jadi di sini kita lihat, menurut Profesor Miriam Budiarjo, negara memiliki sifat khusus yang merupakan manifestasi atau perwujudan. Manifestasi ini adalah perwujudan dari kedaulatan yang dimiliki oleh negara. Kedaulatan itu hanya terdapat pada negara dan tidak terdapat pada organisasi lain. Di sini kita temukan ada kata kedaulatan dan kata manifestasi. Ya, kata manifestasi tadi saya sudah jelaskan bahwa manifestasi artinya itu adalah perwujudan. Sedangkan kedaulatan di sini sebentar kita akan kupas tuntas, yang dimana saya jelaskan awal, saya berikan pemahaman bahwa kedaulatan yang dimaksud di sini adalah kekuasaan. Ya, berarti negara memiliki sifat khusus yang merupakan perwujudan dari kekuasaan yang dimiliki oleh negara. Kekuasaan itu atau kedaulatan itu hanya terdapat pada negara dan tidak terdapat pada organisasi lain. Nah, bagaimana kemudian sifat hakikat negara atau sifat dasar negara? Seperti apa sih sifat hakikat negara atau sifat dasar negara? Yang pertama kita lihat, sifat dasar negara yang pertama adalah memaksa. Kenapa memaksa? Karena negara mempunyai kekuasaan untuk memakai kekuasaan fisik secara legal atau secara sah agar peraturan perundang-undangan ditaati. Ditaati oleh siapa? Oleh warga negara. Ya, peraturan perundang-undangan misalnya peraturan lalu lintas, ya, kemudian peraturan hukum, ya, kemudian ketika misalnya ada yang melakukan tindakan pidana, tindakan kriminal, tindakan begal misalnya, maka negara melalui alatnya, melalui aparatnya yang disebut dengan kepolisian, ya, bisa melakukan kekuatan fisik ketika yang ditangkap ini mau melawan, ya, agar peraturan perundang-undangan ditaati oleh warga negara atau masyarakat. Kemudian yang kedua adalah sifat monopoli. Sifat monopoli yang dimaksud di sini adalah mempunyai kekuasaan tunggal atau hanya dia sendiri. Tunggal artinya dia sendiri.
Ya, siapa itu adalah negara dalam menetapkan tujuan bersama dalam masyarakat. Ya, inilah yang dimaksud dengan peraturan perundang-undangan. Ya, bahkan sampai kepada yang di atasnya adalah ideologi. Ya, negara mempunyai kekuasaan untuk menentukan ideologi, ya, untuk mencapai tujuan bersama dalam masyarakat. Sifat monopoli, artinya dia yang mengatur semua. Nah, kemudian di sini kita lihat sifat mencakup semua atau all-embracing. Di sini artinya semua peraturan perundang-undangan berlaku untuk semua orang tanpa terkecuali. Apakah dia pejabat, ya, apakah dia presiden, wakil presiden, menteri, gubernur, ya, bupati, wali kota, sampai kepada masyarakat biasa, semua peraturan perundang-undangan berlaku untuk semua orang tanpa terkecuali. Ya, sebagaimana yang tercantum di dalam konstitusi kita, bahwasanya negara Indonesia adalah negara yang berdasarkan atas hukum. Kita lanjut, kita masuk kepada kedaulatan negara. Di sini kita lihat ada satu foto, ya, gambar. Ini adalah Jane Bodin, ya, terkenal juga beliau ini adalah sebagai bapak kedaulatan yang pertama kali mencetuskan tentang teori kedaulatan. Ya, jadi Jane Bodin memberikan pengertian bahwa kedaulatan adalah kekuasaan tertinggi untuk menentukan hukum dalam suatu negara. Ya, bagaimana dengan negara kita? Ya, dalam Undang-Undang Dasar 1945, Pasal 1 ayat 2, kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar. Ya, jadi kedaulatan tertinggi itu berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar. Ya, pembagian kedaulatan negara menurut Jane Bodin, ya, dibagi atas dua. Yang pertama kedaulatan ke dalam, artinya kekuasaan tertinggi dalam negara untuk melaksanakan fungsi negara dalam urusan nasional atau dalam negeri. Ya, artinya mengatur urusan dalam negerinya. Ya, negara mempunyai kedaulatan akan hal itu. Contohnya adalah mengatur pajak, ya, mengadakan pemilu atau pemilihan umum untuk memilih pemimpin, ya, pemimpin yang ada di tingkat kabupaten, pemimpin yang ada di tingkat provinsi, sampai kepada pimpinan negara yaitu presiden. Ya, dan negara juga mempunyai kekuasaan untuk melakukan pembangunan. Pembangunan dalam artian di sini, ya, adalah pembangunan infrastruktur dan suprastruktur. Ya, pembangunan jalan, ya, pembangunan jalan tol, pembangunan sarana dan prasarana pemerintahan, sekolah-sekolah, ya, fasilitas kesehatan dan lain-lain. Kemudian yang kedua, kedaulatan keluar. Yang dimaksud dari kedaulatan keluar adalah kekuasaan tertinggi bagi suatu negara untuk melaksanakan fungsi negara dalam urusan internasional atau luar negeri. Misalnya kerjasama internasional, baik bilateral atau multilateral. Ya, bilateral ini dan multilateral ini ketika kalian mengingat pelajaran kalian waktu di SMP dulu, bilateral itu adalah hubungan kerjasama antara dua negara. Ya, kalau multilateral artinya hubungan kerjasama antara banyak negara. Bilateral contohnya hubungan kerjasama antara Indonesia dengan Malaysia misalnya. Ya, Indonesia dengan Jepang misalnya. Contoh lebih konkretnya hubungan kerjasama, hubungan bilateral antara Indonesia dengan Jepang, misalnya apa? Hubungan kerjasama di bidang otomotif, ya, di bidang otomotif, sehingga ya hadirlah di Indonesia produk-produk otomotif seperti Yamaha, Suzuki, Honda, Kawasaki dan lain-lain. Nah, contoh hubungan multilateral misalnya hubungan kerjasama dengan banyak bangsa-bangsa, banyak negara-negara yang ada di dunia yang kita kenal dengan Persatuan Bangsa-Bangsa PBB. Kalau untuk tingkat regional dinamakan dengan ASEAN, ya, untuk wilayah Asia Tenggara. Next, masih
seputar tentang kedaulatan. Jadi J.W. Gardner menyatakan kedaulatan mempunyai sejumlah sifat pokok, antara lain: 1. Eksklusivitas, yaitu tidak ada kekuasaan yang lain yang menyaingi. Kedua, sifat pokok kedaulatan yang kedua, permanen, artinya tetap ada selama negara itu berdiri meskipun pemegang kedaulatan sudah berganti-ganti. Maksudnya di situ adalah kekuasaan itu tetap ada selama negara itu berdiri meskipun sudah berganti-ganti presiden, ya, berganti kepemimpinan, maka kedaulatan negara harus tetap ada. Inilah yang dikatakan dengan permanen, ya. Kemudian tunggal atau tidak terbagi. Artinya kekuasaan itu merupakan satu-satunya kekuasaan tertinggi dalam negara yang tidak diserahkan atau dibagi-bagikan kepada badan-badan lain. Kemudian tidak terbatas, artinya kekuasaan itu tidak dibatasi oleh kekuasaan lain. Ya. Oke, sekarang kita masuk pada kekuasaan negara. Ya, karena kedaulatan, ya, inti dari kedaulatan adalah kekuasaan. Sehingga selanjutnya yang harus kita pahami di sini, apa sih yang dimaksud dengan kekuasaan? Ya. Secara umum, kekuasaan adalah kemampuan seseorang atau kelompok untuk mengendalikan sesuatu. Ya. Kemampuan seseorang ketika misalnya si A, ya, memerintahkan kepada si B, berarti si A mempunyai kekuasaan untuk melakukan sesuatu kepada si B, artinya berkuasa. Ya, atau kelompok untuk mengendalikan sesuatu. Kelompok yang dimaksud di sini adalah institusi negara untuk mengendalikan sesuatu. Ya. Kekuasaan negara adalah wewenang yang diberikan kepada penguasa atau pemerintah untuk mengatur dan menjaga wilayah kekuasaannya dari penguasaan negara lain. Ya. Oke. Kita lihat. Siapa sajakah tokoh yang mengemukakan tentang kekuasaan? Iya. Jadi ada dua tokoh yang terkenal yang mengemukakan tentang kekuasaan. Yang pertama adalah Montesquieu yang berkebangsaan dari Prancis. Kemudian yang kedua adalah John Locke dari Inggris. Montesquieu melalui teorinya atau konsepnya yang bernama Trias Politica, ya, membagi atau memisahkan, memisahkan kekuasaan itu menjadi 3 bahagian. Yang pertama, kekuasaan di bidang legislatif, artinya kekuasaan untuk membuat undang-undang. Jadi negara, ya, negara mempunyai kekuasaan untuk membuat undang-undang yang dimana kekuasaannya itu bernama kekuasaan legislatif. Kemudian yang kedua adalah kekuasaan eksekutif. Kekuasaan eksekutif di sini adalah kekuasaan untuk melaksanakan undang-undang. Kemudian yang ketiga adalah kekuasaan yudikatif, yaitu memberikan sanksi terhadap pelanggar undang-undang. Contoh, ya, yang membuat undang-undang siapa? Iya, betul, adalah anggota DPR atau Dewan Perwakilan Rakyat. Mereka yang terpilih secara langsung melalui proses pemilihan umum yang sebelumnya mereka berstatus sebagai seorang caleg, calon legislatif. Setelah terpilih, mereka menjadi anggota dewan yang kemudian duduk sebagai badan legislatif untuk membuat undang-undang. Produk yang mereka lahirlah kemudian apa yang dinamakan undang-undang tentang perlindungan anak misalnya, ya, undang-undang tentang perdagangan, undang-undang tentang perekonomian, undang-undang tentang kesehatan, ya, yang kesemuanya itu dibuat oleh lembaga legislatif. Ya, siapa yang melaksanakan secara teknis undang-undang ini adalah badan eksekutif. Badan eksekutif siapa yang dimaksud di sini? Ya, di sini adalah presiden, wakil presiden beserta jajarannya sampai kepada menteri-menterinya, gubernur yang ada di setiap provinsi, dan bupati ataupun wali kota yang ada di kabupaten dan kota madya.
Ya, kemudian yudikatif di sini dikatakan memberikan sanksi terhadap pelanggar undang-undang. Yang dimaksud di sini adalah lembaga peradilan. Sehingga kita kenal dengan ada yang dinamakan Mahkamah Agung, ya, Kejaksaan Negeri, ya, Peradilan Umum dan seterusnya. Yang ketika ada yang melanggar peraturan perundang-undangan, ya, melakukan pelanggaran undang-undangan, korupsi atau misalnya, ya, maka badan ini yang akan memberikan sanksi. Ya. Oke, sudah paham ya? Iya. Kemudian di John Locke, melalui bukunya yang berjudul Two Treatises of Government, John Locke yang berkebangsaan Inggris juga memisahkan kekuasaan itu menjadi tiga yang hampir sama dengan Montesquieu, yaitu kekuasaan legislatif, eksekutif, dan yang membedakannya adalah negara mempunyai kekuasaan dalam bidang federatif, yaitu melakukan hubungan diplomatik dengan negara-negara lain atau hubungan kerjasama. Yang pada slide sebelumnya kita kenal dengan hubungan bilateral dan multilateral. Ya. Oke, next. Ya, kita masuk kepada tujuan inti. Ya, sistem pembagian kekuasaan. Materi inti maksud saya, sistem pembagian kekuasaan di Indonesia. Bagaimanakah sistem pembagian kekuasaan di Indonesia? Menurut Zul Afdi Ardian, dalam bukunya yang diterbitkan pada tahun 1997 halaman 62. Pada hakikatnya, pembagian kekuasaan dapat dibagi ke dalam dua cara, yaitu secara vertikal, yaitu dari atas ke bawah, dan secara horizontal, yaitu dari kanan ke kiri, kiri ke kanan. Ya, kita lihat apa yang dimaksud dengan pembagian kekuasaan secara vertikal, yaitu pembagian kekuasaan menurut tingkatannya. Ya, kita lihat atau kita kenal di Indonesia ada yang disebut dengan pemerintahan pusat, ya, yang berlokasi di mana? Di ibu kota negara, yaitu di Jakarta, pemerintahan pusat. Di sanalah bertempat kantor presiden, ya, kantor wakil presiden, istana negara, ya, beberapa kantor kementerian, ya, dirjen-dirjen dan seterusnya. Ya, kemudian dari pemerintah pusat itu terdiri dari beberapa pemerintahan daerah provinsi, ya, yang dikepalai oleh seorang, ya, betul, gubernur. Dan dari setiap provinsi itu terdiri dari beberapa daerah kabupaten atau kota madya. Ya, jadi pembagian kekuasaan menurut tingkatannya. Ya, kemudian lanjut secara horizontal, yaitu pembagian kekuasaan menurut fungsinya. Dalam pembagian ini lebih dititik beratkan pada pembedaan antara fungsi pemerintahan yang bersifat legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Pembagian kekuasaan secara horizontal di Indonesia, kita lihat yang pertama ada kekuasaan legislatif. Ya, kekuasaan legislatif di sini adalah DPR dan DPD. Ya, yaitu yang membuat undang-undang. Kemudian kekuasaan eksekutif yaitu presiden dan wakil presiden, yaitu yang melaksanakan undang-undang. Betul. Dan yang ketiga adalah kekuasaan yudikatif atau Mahkamah Agung atau lingkungan peradilan umum, peradilan agama, peradilan militer, peradilan tata usaha negara, Mahkamah Konstitusi, dan Komisi Yudisial. Hanya tiga ini, masih ada lagi ciri khas di Indonesia, yaitu kekuasaan konstitutif. Kekuasaan konstitutif yang di sini artinya adalah yang berhak merubah konstitusi negara, yaitu Majelis Permusyawaratan Rakyat, ya, atau mengamandemen sebuah konstitusi. Konstitusi yang dimaksud di sini adalah Undang-Undang Dasar 1945. Dan kemudian kekuasaan eksaminatif adalah BPK atau Badan Pemeriksa Keuangan. Jadi kekuasaan eksaminatif yang dimaksud di sini adalah yang berhak atau berwenang untuk memeriksa keuangan atau kekayaan negara yang dimiliki oleh setiap institusi-institusi yang berada di Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dan kemudian yang keenam, yang terakhir adalah kekuasaan moneter atau menentukan keuangan, mata uang,
dan seterusnya adalah Bank Indonesia. Oke, jadi hanya di sini. Semoga pembahasan kita kali ini bisa dipahami, dan selanjutnya jangan pernah berhenti untuk mau belajar pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan. Semoga bermanfaat. Belajar PPKN itu menarik, belajar PPKN itu mengasihkan, dan belajar PPKN merupakan kecintaan kita kepada bangsa dan negara kita. Kita tutup dengan ucapan hamdalah dan doa kafaratul majelis. Alhamdulillahirrabbilalamin. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.